Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Islam Kita Berbahagia, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu kembali pada sesi ini, kita akan mencoba membahas atau menguji tentang apakah Maulid Nabi SAW termasuk bid'ah atau tidak. Kenapa ini perlu dibicarakan? Supaya tidak ada keraguan di hati umat muslim khususnya, apakah dia termasuk bid'ah yang seperti apa kalau dia masuk, dan kalau tidak masuk kenapa disebut bid'ah. Pertama, ada dua kelompok besar yang melihat bid'ah itu seperti apa. Namun sebelum saya jelaskan tentang kelompok besar ini, kita akan kembali dulu ke dasar bid'ah itu. Sesungguhnya dasar kata bid'ah itu memang ada, yaitu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadiyu Muhammad SAW wa syarrul umur muhdasatuhah wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnari. Singkat kata dari hadis ini bahwa sesuatu sejelek-jelek perkara itu sesuatu yang diadakan, muhdasatuhah, dan setiap kejadian yang baru itu disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Ini hadis. Ulama yang membaca ini pasti tahu hadis ini merupakan dasar hukum bid'ah. Nah, oleh karena itu, pertama, ulama yang memberikan definisi tentang bid'ah, mereka mengatakan al-bid'atu al-hadasu wa ma ubtudi'a min ad-din ba'dal ikmal. Ini ulama satu ini, kelompok ulama satu ini memberikan definisi bid'ah adalah kejadian wa ma ubtudi'a, dan suatu yang diadakan min ad-din, dari agama, ba'dal ikmal, setelah sempurna agama itu. Tuh. Kedua, ulama yang memberikan definisi tariqatun fiddin muhtara'atun, jalan dalam agama yang dibuat, tudahil syariah, yang melawan syariah. Nah, ini definisi ini memberikan penegasan jalan dalam agama yang dibuat dan melawan agama. Definisi ketiga, al-amru al-hadasu, perkara yang baru, allazi lam yakun al-hishabatu, sesuatu yang tidak ada pada zaman sahabat, wattabi'un, dan pada zaman tabi'i, walam yakun mimma iqtadahu ad-dalil syari', dan tidak ada yang berpedoman pada dalil syariah. Ini tidak ada perbuatan pada Rasulullah, dan tidak ada pada zaman sahabat, serta tidak ada zaman sahabat tabi'in. Nah, ini kelompok ini sangat ketat memberikan definisi bid'ah, karena bid'ah itu dalam agama. Nah, sekarang kita uji, apakah Maulid Nabi masuk dalam kelompok pertama ini?
Nah, Maulid Nabi yang diadakan jelas memang Maulid Nabi itu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia jauh sebelumnya, kemudian berapa tahun kemudian bahkan berabad mungkin baru diadakan Maulid Nabi oleh Muzaffar. Nah, ini berarti Maulid Nabi itu dalam kelompok ini bid'ah. Bid'ah karena dia tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar. Dan itu baru perkara baru. Pertanyaannya, siapa yang memasukkan Maulid Nabi itu sebagai bagian agama? Siapa yang masukkan Maulid Nabi itu sebagian agama? Apakah bagian dari agama atau budaya? Jelas, kelompok ini, kelompok yang memberikan definisi ini secara umum mengatakan Nabi itu dimasukkan dalam agama. Berarti tidak boleh dia lakukan karena dimasukkan ke dalam agama. Al-bid'atu al-muhdasatu al-hadasu wa ma ubtidi'a minad-din. Nah, kalau Maulid Nabi ini dimasukkan ke dalam bagian agama. Kalau bagian agama berarti ada penambahan dari orang yang membuat masuk ke dalam agama. Nah, kalau masuk dalam agama berarti dia tuduhi syariat. Dia menentang syariah yang sudah sempurna. Nah, ini kesempurnaan agama ini dimasukkan. Nah, orang mengira bahwa Maulid Nabi itu masuk ke dalam bagian agama. Kalau masuk ke bagian agama, maka itu kalau dibuat oleh orang yang membuat itu sengaja, dia itu bagian bid'ah. Kelompok pertama berkeyakin Maulid Nabi itu masuk ke dalam agama karena tidak punya dasar, karena baru. Pertanyaannya, siapa yang masuk ke dalam agama? Jadi pendapat pertama ini sangat ketat memberikan suatu pengakuan bahwa itu termasuk sebagai bagian dari agama pasti, maka dia itu bid'ah. Kalau sudah beda, tidak boleh dilakukan. Baik itu bagus maupun tidak, karena bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan adalah di neraka. Ini kelompok pertama. Jadi Maulid Nabi kelompok pertama ini bisa dikatakan bid'ah karena dia baru dan tidak ada dasar. Terus ingat, kita pendapat Ibnu Rushd bahwa kejadian itu tidak pernah berhenti, tapi nas-nas Al-Quran, nas hadis sudah selesai. Lalu apa jawaban kita untuk merespon perbuatan manusia, perbuatan atau kejadian yang terjadi sesudah Nabi kita bersana? Nah, oleh karena itu kelompok kedua mencoba merespon, yaitu antara lain Imam Nawawi. Beliau menafsirkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah hadza min al-'am al-mahsus li'anna al-bid'ata kullu ma umila bighairi misalin sabaqa. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah itu termasuk am yang dikhususkan.
Kenapa setiap perbuatan yang tidak ada misalnya bid'ah. Termasuk kamera bid'ah, HP bid'ah, pesawat terbang bid'ah, sepeda motor bid'ah, laptop bid'ah, semua bid'ah. Karena tidak ada contoh. Bahkan yang berbuat bid'ah, Allah lah yang membuat bid'ah. Mubdi, dia Allah SWT menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya apa-apa. Ternyata perbuatan manusia itu banyak sekali. Baik yang perbuatan yang bernyangkut pada muamalah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk mengukur itu apa caranya? Katakan sekarang oleh Nabi Sallam. Nabi Sallam apa ukuran dia jadi beda? Ulama B ini memberikan jawaban supaya apakah Nabi Sallam ini masuk kategori apa? Dan beliau memasukkan ke dalam ranah hukum. Ranah hukum. Ada hukum syariah yang tersimpul dalam beberapa kategori. Ada wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Oleh karena itu beliau mengatakan wattariqu fi dzalika an tu'radul bid'atu ala qaul syariah fa in dakhalat ala al-ijab bahwa wajibatun. Perbuatan yang tidak punya dasar tadi itu disebut dengan perbuatan bid'ah, itu tidak ada contoh, itu kita masukkan kemana? Apa namanya? Kalau perbuatan itu mengarah kepada kewajiban, maka dia menjadi wajib. Kalau mengarah kepada keharaman, maka itu menjadi haram. Kalau dia masuk pada mandub, maka itu menjadi mandub, sunnah. Kalau hal itu masuk kepada arah kepada makruh, maka dia makruh. Kalau kira-kira masuk kepada hal mubah, tidak ada sesuatu yang melanggar tata cara yang normal kebaikan, marah tidak ada sesuatu yang jelek, bisa saja dia menjadi mubah. Misalnya sekarang murid Nabi Sallam ini diadakan dengan cara apa? Ada silaturahmi, adanya ceramah tentang kisah Rasulullah SAW, bagaimana beliau berjuang, bagaimana tentang kehidupannya. Semua itu suatu kebaikan. Maka oleh kelompok kedua ini, bisa saja murid Nabi itu masuk dalam kategori mubah. Kenapa? Tergantung isinya apa murid Nabi itu. Kalau isinya perbuatan yang jelek, jadi haram. Kalau perbuatan yang baik-baik, bisa jadi sunnah. Nah, itulah cara mengatasi murid Nabi SAW itu masuk kategori bid'ah atau tidak. Nah, kelompok pertama sangat ketat memberikan penegasan. Kelompok dua sedikit longgar dengan cara melihat aspek mana yang akan masuk murid Nabi itu, apa aspek kepada wajib, aspek pada haram, aspek kepada sunnah, atau aspek kepada makruh, atau aspek kepada mubah. Tergantung isi murid Nabi SAW itu. Itulah pandangan para ulama dalam mensikapi maulid. Pertama sangat ketat, kedua sangat longgar. Tinggal sekarang kita pilih mau yang ketat atau mau yang longgar. Silahkan kita pilih sesuai dengan keyakinan kita, sehingga tidak ada yang salah-salahkan, karena mereka sama-sama punya pandangan. Pandangan pertama itu sangat ketat dengan cara memberikan tidak namanya beda itu semua tidak ada yang tidak ada yang baik. Kullu bidatin dolalah, semua apa itu jelek atau baik itu ya tidak ada.
neraka semua. Tapi yang kedua, sangat memberikan peluang untuk dikaji ulang kemana larinya. Apakah dia akan menjadi wajib, apakah sunnah, apakah haram, atau apakah mubah, atau apakah makruh. Demikian, mudah-mudahan ini dapat memberikan jawaban pada kita supaya semua menjadi ketenangan dalam mensikapi Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.